Salam sehat sahabat Kencana Medika. Selamat Hari Jantung Sedunia. Setiap tanggal 29 September kita memperingati Hari Jantung Sedunia. 2023 tema yang direkomendasikan oleh Yayasan Jantung Sedunia adalah Use Heart for Every Heart. Di dalam tema ini mengandung suatu pesan yang secara implisit menyatakan bahwa kesehatan jantung bukan cuma masalah fisik, tetapi ternyata kesehatan mental, kesehatan emosi itu juga mempengaruhi kesehatan jantung kita. Ada beberapa fakta menarik mengenai jantung kita. Jantung kita ukurannya mungkin sekitar sekepal orang dewasa. Beratnya barangkali sekitar 500 sampai 700 gram. Sebagian kecil dari tubuh kita ini memiliki peran untuk memberikan energi, nutrisi, oksigenasi, mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Meskipun kecil, peranannya sangat penting. Dan kita bisa bayangkan, jantung ini sejak kita di dalam kandungan ibu sudah mulai berdetak, tidak pernah berhenti, terus berdetak sampai pada akhirnya, sampai kematian. Berdetak, kalau seseorang itu usianya 80 tahun, dia berdetak selama lebih daripada 80 tahun. Tidak pernah berhenti. Betapa kuatnya otot jantung ini didesain oleh Tuhan. Fakta lain, satu hari otot jantung itu bisa berdetak 115.000 kali dan memompa 8.000 liter darah setiap hari. Mungkin kalau kita disuruh memompa 8 liter darah satu hari aja, otot kita akan kelelahan. Tetapi jantung ini selama puluhan tahun itu yang dilakukan. Dari fakta yang menarik ini kita tahu betapa pentingnya jantung bagi tubuh kita. Namun kita juga melihat fakta-fakta yang menyedihkan. Jantung, penyakit jantung merupakan penyakit penyebab kematian paling nomor satu, paling utama di seluruh dunia. Ada 18,6 juta orang setiap tahun meninggal oleh karena penyakit jantung. Dan itu berarti setiap jam itu ada 2 orang di seluruh dunia ini meninggal oleh karena penyakit jantung. Kita tahu 80% penyakit jantung atau serangan jantung itu bisa dicegah. 80% kejadian serangan jantung yang ada itu sebetulnya bisa dicegah. Namun sedihnya tidak banyak orang yang care, orang yang mau peduli terhadap pencegahannya. Dan fakta yang menarik berikutnya adalah ternyata beban stres yang berlebihan, stres yang berkepanjangan itu juga mengurangi kesehatan jantung dan membebani jantung kita. Namun sayangnya kita tahu kadang-kadang kita tidak berdaya dan seringkali pilihan-pilihan yang ada menyebabkan kita sulit untuk menghindari faktor stres ini. Nah, sahabat sekalian, ada beberapa taktik yang harus kita kerjakan untuk memelihara jantung kita. Sebab dari penelitian mengatakan taktik ini mampu untuk menambah lebih daripada 10 tahun umur seseorang
untuk menghindarkan seseorang dari serangan jantung. Yang pertama, kita sebut dengan aktivitas fisik. Hiduplah aktif. Kita tahu banyak pekerjaan kita yang cuman banyak duduk, mungkin kita kerja kantor, sepanjang hari tidak banyak melakukan aktivitas fisik. Karena itu kita perlu aktivitas tambahan seperti olahraga. Yang direkomendasikan adalah olahraga yang moderate, yang kurang lebih bisa mencapai detak jantung target yang diharapkan. Jangan sampai terlalu panjang, terlalu kelelahan. Olahraga lebih daripada 1 jam saya rasa tidak menimbulkan sesuatu yang kita harapkan. Olahraga kira-kira 30-40 menit setiap hari itu sangat-sangat membantu untuk meningkatkan aktivitas fisik seperti jogging ringan, jalan cepat, senam pagi. Itu membantu kita untuk memelihara kesehatan jantung kita. Yang kedua, lakukan pengecekan secara teratur, secara reguler terhadap kondisi fisik kita melalui pemeriksaan darah. Konsultasikan pada dokter, tanyakan pada dokter apakah memerlukan pemeriksaan-pemeriksaan laboratoris yang harus dikerjakan setiap tahun untuk melakukan evaluasi terhadap kesehatan jantung kita. Dan yang paling sederhana adalah lakukan pemeriksaan tekanan darah. Ini mudah sekali, bisa kita kerjakan di rumah. Yang ketiga, balance diet. Makan yang balance. Kita tahu sekarang ini lagi marak tren diet ala ini, diet ala itu. Saya rasa harus kembali dikonsultasikan kepada dokter, sahabat sekalian. Tanyakan mengenai pola diet, pola makan, bagaimana cara mengatur porsi makanan, cara mengatur komponen daripada makanan kita, supaya makanan yang kita makan ini bisa berimbang. Kita sebut dengan balance nutrition diet, dan itu akan membantu kita untuk memelihara kesehatan secara umum, termasuk kesehatan jantung kita. Yang keempat adalah no tobacco. Hindari merokok. Semua produk tembakau, terutama yang kita bakar dan kita hisap asapnya dengan rokok, baik itu secara aktif maupun pasif, sangat mengganggu kesehatan jantung kita. Dan yang terakhir, yang kelima, gampang-gampang susah, sahabat sekalian, tapi kata-kata stressless lifestyle atau gaya hidup yang kurang stres, kita sangat sulit untuk mengatakan tidak stres, tetapi saya rasa untuk mencapai kurang stres itu tidaklah sesuatu yang mustahil. Kapan ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita beristirahat, ada waktunya kita berjerih lelah, ada waktunya bersuka cita, ya. Kalau bahasa yang banyak dipakai sekarang ini katanya healing, gitu ya. Nah, ini adalah suatu kondisi di mana kita mengusahakan penurunan kadar stres ketika kita menjalani kehidupan. Stres yang kronis jangka panjang sangat membebani jantung kita, karena stres akan memicu stres hormon seperti epinefrin, norepinefrin, kortisol. Itu akan meningkat dan itu sangat buruk untuk kesehatan jantung kita. Jadi dari sini 5 taktik untuk memelihara kesehatan jantung itu akan membantu kita untuk bisa mendapatkan hidup lebih sehat dan hidup lebih lama. Nah, apa saja penyakit yang bisa mengganggu jantung kita? Nomor 1 tentunya adalah hipertensi. Tekanan darah tinggi ini mampu untuk membuat kelelahan daripada otot jantung kita, dan kemudian akan membuat otot jantung kita membengkak, dan pada akhirnya akan mengalami yang disebut dengan gagal jantung. Yang kedua, kolesterol. Kolesterol yang jahat, terutama adalah non-HDL kolesterol. Ya, ini adalah kolesterol-kolesterol yang bisa membuat penyempitan atau munculnya kerak di dalam pembuluh darah. Dan ini sangat mengganggu kekuatan otot jantung kita, karena suplai darah yang mensuplai otot jantung kita menjadi berkurang karena penyempitan.
Dan ketika penyempitan itu mengalami blok atau mengalami penyumbatan, maka otot jantung ini akan mengalami kematian. Yang inilah yang kita sebut dengan serangan jantung. Yang ketiga adalah diabetes. Kencing manis, diabetes, ini adalah suatu kondisi di mana ada gula darah tinggi, dan gula darah tinggi ini akan menyebabkan otot jantung kita mengalami kerusakan yang kita sebut dengan kardiomiopati, dan ini juga akan menurunkan kemampuan atau kinerja otot jantung kita. Dan yang terakhir, yang keempat adalah merokok. Nah, merokok ini sudah disebutkan beberapa kali karena memang merokok ini sudah kita anggap sebagai suatu kondisi yang sangat berbahaya. Jadi kita anggap penyakit, ya. Merokok ini sekarang kita anggap penyakit karena tar dari rokok itu mampu menimbulkan plak pada pembuluh darah dan menimbulkan keradangan pada pembuluh darah. Dan yang terakhir yaitu obesitas, ya. Jadi berat badan yang berlebih, kita sebut dengan obesitas, itu seringkali menimbulkan suatu inflamasi. Dan inflamasi yang terjadi dalam pembuluh darah juga meresikokan kita untuk menimbulkan penyakit jantung koroner. Jadi demikian informasi singkat yang bisa saya berikan sehubungan dengan memperingati Hari Jantung seluruh dunia. Dan ingat, use your heart for your own heart. Pakailah hati untuk memelihara jantung Anda, ya. Jadi mulailah untuk belajar peduli terhadap kesehatan jantung kita. Lakukan 5 tips tadi. Kalau sahabat sekalian mempunyai beberapa penyakit, 5 penyakit yang tadi sudah saya sebutkan, konsultasikan juga pada dokter supaya jantung kita tetap sehat. Saya sangat berharap dan saya doakan sahabat sekalian memiliki jantung yang semakin hari semakin sehat, semakin kuat. Marilah kita peduli terhadap kesehatan jantung kita supaya kita bisa hidup dengan fit dan lebih lama. Salam sehat, Kencana Medika.